Sejumlah elit Partai Gerindra mendesak Sandiaga Uno untuk mundur karena sudah tidak loyal terhadap partai. Sementara Sandiaga Uno menanggapi santai tudingan tersebut dengan menyatakan hubungannya dengan Prabowo Subianto berjalan baik. Menjadi Presiden Republik Indonesia. Manuver politik Sandiaga Uno membuat gusar elit Partai Gerindra. Di beberapa kesempatan, sejumlah politikus partai berlambang Garuda itu terang-terangan meminta Sandi untuk mundur saja dari Gerindra. Elit partai menduga Sandi saat ini sudah tidak fokus di Gerindra dan mulai melirik partai lain. Bukan tanpa alasan elit Gerindra berang dengan Sandi. Nama Sandi saat ini tegak berlambung di mata parpol lain. Pertama ialah Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang menggoda Sandi untuk mau diusung sebagai calon presiden. Selain itu, nama Sandi juga secara terbuka telah diumumkan sebagai bakal calon presiden dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Dengan masuknya Sandiaga sebagai bakal capres dari PKS, terus ditambah lagi kesediaan Sandiaga maju sebagai capres dari P3, ya artinya sudah cukup bagi Sandiaga sebenarnya kalau dia punya etika, punya moral, mundur dari Partai Gerindra, ya karena Partai Gerindra itu hanya mencalonkan Prabowo Subianto. Sandi lantas tak ambil pusing menanggapi desakan dari rekan separtainya untuk mundur dari Gerindra. Ia hanya menjawab enteng bahwa politik adalah saling merangkul dan bukan untuk saling memukul. Terkait dengan desakan untuk mundur, Sandi menegaskan bahwa ia sudah pernah untuk mundur dari jabatannya sebagai wakil gubernur di pemilu 2019 lalu. Saya melihat bahwa semua saling merangkul, tidak memukul. Dan hubungan saya sama Pak Prabowo ini sangat-sangat dekat karena kita bertetangga. Saya selalu mengikuti arahan beliau. 2019 saya meninggalkan jabatan saya di Wagub. Jadi kalau urusan mundur itu saya sudah pengalaman. Saya diminta untuk juga mundur dari Partai Gerindra, sudah saya pernah lakukan. Per hari ini kita hubungannya baik dan kita akan terus bergerak. Sebagai tokoh nasional, nama Sandiaga Uno memang cukup populer untuk berkompetisi di Pilpres 2024. Hasil survei dari Carta Politika terbaru, Sandi memiliki elektabilitas tertinggi apabila diusung sebagai calon wakil presiden di pemilu 2024. Sandi berada di posisi pertama dengan elektabilitas 22,3%. Elektabilitas Sandi sebagai cawapres unggul dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang berada di urutan kedua dengan elektabilitas 20,8%. Tim Liputan Metro TV.